Kisah Kain dan Habel, salah satu cerita paling pertama, paling purba dalam catatan manusia. Tapi, di dalamnya tersimpan sebuah misteri yang sangat dalam. Ini bukan cuma cerita soal dua saudara loh, ini tentang sebuah pertanyaan yang fundamental. Apa sih yang Tuhan cari dari kita ketika kita datang beribadah? Yuk, kita coba bedah teka-teki kuno ini bersama-sama. Pertanyaannya kelihatannya simpel tapi sebenarnya membingungkan. Kenapa dari dua orang yang sama-sama memberi persembahan, yang satu diterima dan yang satunya lagi ditolak? Ini pertanyaan yang umurnya sudah ribuan tahun. Dan jawabannya, ini bisa membuka pemahaman kita tentang bagaimana kita berhubungan dengan Sang Pencipta. Oke, mari kita kembali ke awal kisahnya di kitab Kejadian pasal 4. Ada Kain, seorang petani, dan adiknya Habel, seorang gembala. Mereka berdua sama-sama datang membawa persembahan untuk Tuhan. Tapi hasilnya, sangat kontras. Tuhan menerima persembahan Habel, tapi menolak persembahan Kain. Dan penolakan inilah yang kemudian menyulut kemarahan dan berujung pada tragedi pertama dalam sejarah umat manusia. Nah, yang menariknya nih, Alkitab itu nggak langsung ngasih tahu, alasannya ini loh. Nggak gitu. Tapi ini bukan kekurangan ya, justru sebaliknya. Ini tuh semacam undangan buat kita. Undangan untuk jadi detektif rohani gitu. Kita diajak untuk menghubungkan petunjuk-petunjuk yang tersebar di seluruh kitab suci untuk memecahkan misteri ini. Oke, investigasi kita mulai dari petunjuk pertama ya. Petunjuk yang paling kelihatan, yang paling jelas, apa sih yang mereka persembahkan? Kita lihat wujud fisik dari persembahan mereka masing-masing. Di sini nih, perbedaannya mulai kelihatan. Coba perhatikan cara Alkitab menggambarkannya. Persembahan Habel itu dideskripsikan dengan sangat spesifik. Anak sulung kambing dombanya dan lemak-lemaknya. Dalam budaya kuno, ini adalah bagian yang terbaik, the best of the best. Sebaliknya, persembahan Kain cuma ditulis sebagian dari hasil tanah itu. Umum banget kan? Nggak ada penekanan sama sekali soal kualitas atau bahwa itu yang terbaik. Jadi petunjuk pertama kita mengarah ke sini, kualitas dan pengorbanan. Habel sepertinya sengaja memilih yang terbaik dari miliknya sebagai bentuk penghormatan yang tulus. Sementara Kain, kelihatannya cuma membawa apa yang ada aja, asal bawa gitu. Tapi pertanyaannya, apa ceritanya sesederhana itu? Apa ini cuma soal barangnya aja? Oke, sekarang kita coba gali lebih dalam lagi. Kita geser fokus kita, bukan cuma soal apa yang ada di atas mezbah, tapi siapa yang berdiri di depan mezbah? Apa yang ada di dalam hati mereka? Karena kalau kita baca Alkitab, ada satu pola yang jelas banget, Tuhan selalu melihat hati kita, bahkan lebih dulu daripada persembahan fisik kita. Coba deh, perhatikan baik-baik urutan kata di ayat ini. Ini krusial banget. Teksnya bilang, Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya. Perhatikan, bukan persembahannya lalu Habel, tapi Habel dan persembahannya. Orangnya disebut duluan. Ini bukan kebetulan. Ini menyeratkan bahwa Tuhan itu menilai penyembahnya dulu, baru setelah itu persembahannya. Nah, ini adalah sebuah prinsip yang sangat mendasar. Persembahan itu nggak bisa dipisahkan dari karakter si pemberi. Ibadah yang sejati itu bukan sekedar ritual kosong, tapi merupakan buah atau hasil dari kehidupan kita sehari-hari. Kalau begitu, mari kita lihat lebih dekat. Seperti apa sih karakter Kain dan Abel ini? Untuk melihat karakter mereka, kita lompat ratusan tahun ke depan ke Perjanjian Baru. Di sana, kita dapat kesaksian yang sangat jelas. Yesus sendiri menyebut Habel sebagai orang benar. Sebaliknya, Rasul Yohanes bilang kalau Kain itu berasal dari si jahat dan perbuatannya jahat. Wah, kontras sekali ya. Perbedaan karakter yang fundamental inilah yang menjadi semacam panggung bagi tindakan ibadah mereka. Dan ini sebenarnya mengkonfirmasi sebuah tema besar yang terus-terusan diulang di Alkitab. Para nabi nggak pernah berhenti mengingatkan, ketaatan yang datang dari hati yang tulus itu jauh lebih berharga di mata Tuhan daripada ritual yang paling megah sekalipun. Jadi pada akhirnya, kehidupan Kain yang jahat itulah yang membuat persembahannya jadi nggak berkenan, nggak peduli apapun yang dia bawa. Oke, kita sudah lihat kualitas persembahannya, kita juga sudah lihat karakter pemberinya. Sekarang, kita sampai pada kepingan puzzle yang terakhir. Kepingan yang paling menentukan, yang menjadi kunci untuk membuka seluruh misteri ini. Penulis kitab Kejadian sepertinya sengaja membiarkan ini jadi sedikit misteri. Mungkin supaya kita terus berpikir, terus merenung. Tapi, kan wahyu Tuhan itu sifatnya progresif, terus berkembang. Dan jawaban yang paling jelas, paling definitif, akhirnya diberikan berabad-abad kemudian di dalam surat Ibrani. Dan disinilah semuanya jadi terang benderang. Kata kuncinya cuma satu, iman.
Teksnya bilang, karena iman, Habel telah mempersembahkan korban yang lebih baik. Jadi alasan persembahan Habel itu lebih baik adalah karena didasari oleh iman. Iman inilah yang membuat dia dinyatakan benar di hadapan Tuhan. Jadi ini bukan lagi soal domba lawan hasil panen, ini soal iman, lawan ketidakadaan iman. Lalu apa sih artinya iman di sini? Iman di sini itu bukan sekedar percaya dalam hati atau punya perasaan positif aja ya. Iman dalam konteks Alkitab itu adalah sebuah respons aktif yang wujudnya adalah ketaatan. Kemungkinan besar begini, Tuhan sudah memberikan instruksi spesifik tentang bagaimana cara beribadah yang benar. Habel, karena imannya, dia taat. Sementara Kain, dia mengabaikannya. Dia melakukannya dengan caranya sendiri. Nah, sekarang kita bisa satukan semua petunjuknya. Jadi, begini alurnya. Iman itu akarnya. Dari akar iman ini, tumbuhlah batang pohon berupa karakter Habel yang benar. Dan dari karakter yang benar ini, muncullah buah, yaitu persembahan yang terbaik. Sebaliknya, pada Kain tidak ada akar iman. Makanya, karakternya jadi jahat. Dan buahnya adalah persembahan yang seadanya dan ibadah yang ditolak. Lalu apa artinya semua ini buat kita sekarang? Apa relevansi dari kisah kuno yang penuh tragedi ini? Ternyata, pelajaran dari persembahan paling pertama ini terus bergema sepanjang sejarah. Dan ini memberikan kita prinsip yang abadi tentang apa itu ibadah yang sejati. Kalau kita rangkum, ada 3 pilar ibadah yang diterima Tuhan yang bisa kita ambil dari kisah ini. 1. Memberi yang terbaik, bukan sisa-sisa. 2. Melakukannya dengan hati yang benar, bukan dari hidup yang munafik. Dan yang ketiga, yang paling dasar dari semuanya itu harus dilandasi oleh iman, kepercayaan dan ketaatan pada Tuhan. Intinya begini, pelajaran yang bisa kita bawa pulang adalah ibadah itu bukan cuma soal kegiatan 1 atau 2 jam di hari Minggu. Ibadah yang sejati itu adalah integrasi total antara tindakan kita, kondisi hati kita, dan iman kita. Bisa dibilang, apa yang kita lakukan dari Senin sampai Sabtu, itulah yang menentukan apakah persembahan kita di hari Minggu nanti diterima atau enggak. Dan ada satu gema terakhir dari kisah ini, sebuah gema yang luar biasa indah. Alkitab bilang, darah Habel yang tumpah ke tanah itu berseru menuntut keadilan. Tapi surat Ibrani kemudian mengatakan ada darah lain yang berbicara lebih kuat, yaitu darah Yesus. Darahnya tidak berseru menuntut pembalasan, tapi justru berbicara tentang pengampunan, pendamaian, dan anugerah. Inilah persembahan yang sempurna, yang membuat kita semua bisa diterima di hadapan Tuhan. Pada akhirnya, kisah Kain dan Habel ini seperti menyodorkan cermin ke hadapan kita. Jika persembahan kita, entah itu waktu, tenaga, uang, atau talenta kita, adalah cermin dari hati kita, cermin dari iman kita, pertanyaannya adalah, apa yang terpantul di cermin itu? Apa yang persembahan hidup kita katakan tentang siapa kita sebenarnya di hadapan Tuhan?